Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-99 yang sudah berganti tema ya, dengan ulasan 96, 97 dan 98 yang lalu. Ini tentang substansi keberadaan makhluk atau esensi keberadaan makhluk yang nanti kalau kita ulas, lagi-lagi Ibnu Athaillah itu memang memiliki hobi untuk menghubungkan ya, hikmah-hikmah yang pernah diulas sebelumnya. Saya bacakan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi. Saya lanjutkan karena masih satu tema. An'ama alaika awalan bil ijadi wa thaniyan bitawalil imdadi. Diawali dengan ni'matani. Ada dua nikmat ya, yang semua makhluk ya, itu tidak keluar dari dua nikmat itu, atau tidak bisa terhindar dari dua kenikmatan itu. Ni'matani ma kharaja mawjudun, nikmatani dua kenikmatan ma kharaja mawjudun ya, sama sekali hal-hal yang atau sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang mawjud ya tidak bisa keluar dari nikmat tersebut. Sekaligus wala budda likulli mukawanin, tidak bisa tidak juga ya. Jadi pasti ya, dengan istilah yang lain ya, setiap yang diciptakan itu pasti ya juga tidak bisa terpisah dari dua kenikmatan tersebut. Apa itu dua kenikmatan yang dimaksud? Pertama, ni'matul ijad, nikmat diciptakan gitu ya. Yang kedua, wa ni'matul imdad, nikmat dicukupi kebutuhannya. Jadi ketika kita manusia ya sebagai hamba Allah mendapatkan kenikmatan yang pertama dari Sang Khalik adalah karena kita diciptakan. Kita dulu tidak ada, lalu menjadi ada. Itu versi Ibnu Athaillah adalah kenikmatan yang pertama. Kemudian setelah dilahirkan di dunia menjadi ada ya, dari mulai kecil sampai dengan remaja, dewasa, kemudian menjadi orang tua dan kemudian meninggalkan alam yang fana ini, kan semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Dicukupi rezekinya, dicukupi kebutuhannya, diberi kesehatan, diberi segala kebutuhannya di dalam menjalani kehidupan di panggung dunia ini. Nah, lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, saudaraku yang saya hormati, di hikmah ke-14 ya, kita kan sudah dulu diingatkan oleh Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu wujudul haqqi fihi. Segala sesuatu selain Allah ya, al-kaun ya, bahasa dia atau istilah yang dipakai oleh Ibnu Athaillah adalah al-kaun. Seluruh dari yang selain Allah, yakni seluruh ciptakan, hakikatnya adalah zulmatun, gelap, tidak ada, non-existence dalam bahasa filsafat. Wa innama anarohu wujudul haqqi fi, menjadi ada itu karena intervensi dari Sang Maha Kuasa. Menjadi ada, menjadi maujud itu karena intervensi dari Allah. Nah, ini sama ya, atau mungkin menegaskan kembali di hikmah ke-99 bahwa ketika makhluk dari tidak ada menjadi ada, ini mendapatkan kenikmatan yang pertama, atau si makhluk ini mendapatkan kenikmatan pertama atau anugerah yang pertama dari Allah. Kemudian ketika si makhluk ini tumbuh berkembang ya, menjadi semestinya ya, melalui proses ya, memakan waktu ya, selaras dengan usianya ya, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apakah manusia ya. Ya dalam konteks ini mungkin yang menjadi khitab dari Al-Hikam adalah kita sebagai manusia. Nikmat yang pertama adalah kita diciptakan atau dilahirkan di dunia ini. Lalu nikmat yang kedua adalah sejak kita bayi, lahir, sampai dengan kita dewasa dan kemudian meninggalkan dunia ini, kita mendapatkan nikmat yang kedua atau anugerah yang kedua yang disebut dengan imdad atau dicukupi kebutuhannya. Oleh karena itu ya, di dalam syarah dikatakan huma
lazimatani likulli mawjudin. Jadi dua kenikmatan tersebut itu merupakan sebuah kelaziman kepada setiap yang diciptakan, kepada setiap makhluk. Di sini ada penjelasan juga, fa ni'matul ijadi, anugerah diwujudkan atau nikmat diadakan atau diwujudkan ya, azalat anhu, menghilangkan anhu dari maujud, al-adamas sabiqo, dari ketiadaan yang sebelumnya, karena asalnya tidak ada menjadi ada, fasor maujudan, menjadi ada. Lalu wa ni'matul imdadi, sementara anugerah dipenuhinya kebutuhan gitu ya, atau nikmat pemenuhan ya, wa ni'matul imdadi azalat al-adama al-lahiqa. Nikmat pemenuhan ini atau anugerah pemenuhan kebutuhan ini menghilangkan ketiadaan yang berikutnya. Artinya kita sebagai ciptaan Allah itu diberi umur panjang ya, atau diberi umur yang ya rata-rata lah begitu ya. Masing-masing dari kita itu mendapatkan anugerah yang kedua, yang diberi usia, kemudian diberi kesehatan, bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara fisik, lalu berkiprah di masing-masing sektor gitu ya. Setelah kita saatnya untuk berkiprah, kemudian mendapatkan rizki yang bisa mencukupi kebutuhan kita dan juga mencukupi kebutuhan keluarga kita misalnya, itu adalah nikmatul imdad dalam versi Ibnu Athaillah. Oleh karenanya di dalam kalimat berikutnya yang sengaja saya gabungkan dalam hikmah ke-99 ini adalah dengan redaksi an'ama alaika awalan ya, Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang pertama gitu ya. An'ama alaika, an'ama Allah memberikan menganugerahkan alaika atasmu, ayyuhal insan, wahai manusia, awalan yang pertama bil ijadi, dengan diciptakan ya. Lalu wathanian an'ama alaika thanian ya, bitawalil imdadi, dengan terus-menerus dicukupi kebutuhanmu gitu ya. Nah, di sini fa idza alimal abdu anna ibtida'a wujudihi minallah wa dawama wujudihi kadzalika alima anna faqatahu dzatiyatun ya. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa permulaan wujudnya adalah dari Allah ya. Lagi-lagi tadi selaras dengan hikmah ke-14 yang sudah kita ulas sudah ada lama gitu ya. Yakni al-kaunu kulluhu dzulmatun, setiap dari kita, setiap makhluk adalah sejatinya tidak ada, non existent, lalu kemudian menjadi eksis karena intervensi dari Allah. Wa dawama wujudi kadzalika, kemudian kita juga bisa hidup berlangsung, ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Itu juga karena intervensi dan karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu ya. Alima anna faqatahu dzatiyatun, sehingga seorang hamba ini akan menyadari atau akan mengetahui bahwa kebutuhan dirinya itu inherent, melekat dalam dirinya. Tidak mungkin kemudian hanya diciptakan lalu dibiarkan. Sebaliknya, setelah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, kemudian dianugerahi berbagai macam kebutuhan tadi, apakah itu kesehatan, apakah itu limpahan rizki, apakah itu kemudian suasana yang nyaman, lingkungan yang membuatnya happy dan seterusnya ya, dalam panggung kehidupan makhluk tadi itu, atau dalam panggung kehidupan manusia tadi. Maka ini semuanya merupakan satu rangkaian sebuah keniscayaan bahwa itulah yang dimaksud dengan dua kenikmatan yang dianugerahkan kepada makhluk Allah, yakni diwujudkan atau diciptakan, dan kedua kemudian dipenuhi kebutuhannya. Nah, oleh karena itu di dalam penjelasan berikutnya ada kalimat wa annahu la ghina lahu an maulahu liftiqarihi ba'da wujudihi fi kulli waqtin ilal imtidadati. Jadi menjadi sebuah keniscayaan bahwa ketergantungan dari makhluk atau kita manusia ya terhadap Allah ini merupakan sebuah
kelaziman ya. Alias bahwa kita tidak mungkin tiba-tiba akan bisa hidup sendiri, akan bisa mandiri, akan bisa menjalani kehidupan dengan layak dan dengan baik tanpa anugerah-anugerah yang sangat luar biasa dari Allah tadi. Saya kira, saudaraku yang saya hormati, ini menjadi bahan kita merenung ya, mumpung dalam suasana bulan Ramadan juga, yang nanti mudah-mudahan juga bisa menginspirasi tidak hanya di bulan suci Ramadan. Kita kadang-kadang baru ingat, atau apa ya istilahnya, kadang-kadang baru ingat kepada Allah ketika kita diberi cobaan, ketika suasana hidup kita nyaman, acap kali atau lebih sering kita tuh lalai, kita lupa bahwa yang memberikan dan menganugerahkan kenyamanan adalah Allah. Kita baru ingat Allah ketika ada musibah, ada kekurangan, tiba-tiba ada peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, baru istighfar astagfirullahaladzim. Tapi ketika senang, lupa. Oleh karena itu ini menjadi bahan introspeksi. Mudah-mudahan redaksi yang sangat filosofis ya. Nikmatul imdad wa nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Dua anugerah ini menjadi pengingat kita dan selalu kita bisa melakukan muhasabah untuk senantiasa bisa mensyukuri apapun peristiwa yang kita jalani. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.